Kan banyak korban tapi Mufasa setidaknya udah siap digenggam harusnya sama Onyx. Walaupun Onyx punya fokus yang berbeda menuju ke arah Bigetron. Di sana Koja mencari target. Koja menuju ke arah Putra tapi sebaliknya masih belum connect. Akhirnya connect juga setelah double pick yang dilakukan oleh Adam dan juga seorang Putra. Dix lari terbirit-birit. Sepertinya Onyx mendapatkan angin untuk bermain di Intellect Center di fase early ini. Karena harusnya mereka bisa mengendalikan situasinya. Walaupun masih bisa ke counter ternyata Shiro. Gak bisa handle lebih jauh lagi dari kejauhan dan tembakan. Menuju ke arah Dix memberikan cover. Tapi Dix air kandas juga masih bisa dipegangin sama seorang Crime. Dan Joel, hanya Joel harapan terakhir dari Bigetron. Masih bisa bertahan dan waktu yang tepat untuk anak-anak Argon MY dan Heavy mengembalikan keadaan King Kodok. Ini harus reset sebagaimana memang dari Onyx punya pilihan tuh dua. Main ke sisi kanan ketemu sama tim Falcon, main ke atas ketemu sama 3 tim. Tapi yang main ke atas adalah pilihan yang menurutku paling tepat. Dan menarik ya kalau gue lihat contekan, tim Falcon ya juga mulai bergerak ke sisi atas. Karena mereka sudah menunggu sekitaran 2 menit, tidak ada siapapun nih di area Rastan. Mortar Raja kosong dan akhirnya mereka coba untuk naik, nyari poin eliminasi juga. Ingat, tim Falcon adalah tim yang bisa mengejar ketertinggalan. Mereka adalah tim yang bisa mengejar kemustahilan poin yang ada. Dan dengan cara bermain agresif, mereka bisa dapetin itu semua. Onyx udah dapat 3 poin eliminasi, objektifnya udah komplit. Sekarang harus mikirin gimana caranya Onyx bisa keluar dari Intellect Center dengan keadaan utuh, dengan keadaan nyaman. Karena tim Falcon sudah mulai masuk dengan agresif, Bigetronnya udah keluar dan reset. Tapi lihat bagaimana sebenarnya di Intellect Center juga masih ada 4 atau 3 anggota dari Argon yang masih tersedia dan mainnya di pojok-pojok banget ya. Ya setelah kita tahu biasanya sebelumnya kan SCD nih Argon nih atau Kodak teman-teman mainnya Zipway. Ya. Mereka nggak turun Zipway, turun Intellect Center. Si Falcon sadar dong tadi dari garis pesawat kiri ke kanan. Kok nggak ada yang turun di kanan? Iya, nggak ada mereka yang langsung ikutan ke atas karena mereka lihat banyak orang-orang yang turun ke arah kiri dari flying pad mereka ke arah Intellect Center. Dan tentu saja mereka nggak basa-basi. Mereka ke atas dengan tujuan mendapatkan poin eliminasi sebanyak-banyaknya. Shiro menjadi korban sekian kalinya di sana. Udah berhasil secure, tapi ini udah tinggal tentang siapa yang bisa jaga fokus lebih dan siapa yang gak tremor tangannya untuk memberikan first contact. Karena ini penting banget. Nah itu maksud gua. Hal-hal kayak gitu tuh yang gak boleh terjadi. Dan di posisi ini Onyx lagi kalah telak posisinya. Crime-nya jauh. Dipegangin sama Faiz. Dari kejauhan sana ada Noki dan Alif bersama Faiz. Dari Argon MY. Membuat Onyx harus ke separate dan luntang lantung mempertanyakan nasib dan takdir mereka. Sanggupkah mereka keluar dari Intellect Center? Karena sudah cukup krusial situasinya. Belum lagi untungnya masih ada harapan dari teman yang berhasil menghidupkan kembali. Tapi tetap Faiz dan juga kawanan dari Argon MY. Seperti yang udah gue mention, mereka juga oportunis banget untuk overstay di sini. Mengambil apapun yang bisa mereka dapatkan sebanyak-banyaknya. Even Bigetron yang belum kapok juga. Mereka bakal coba cari keuntungan tambahan yang bisa mereka dapatkan King Kodok. Ini terlalu berdarah sih dari Intellect Center. Kalian bisa lihat bagaimana Onyx sudah memang berhasil melakukan revive. Tapi apa yang dilakukan sama Bigetron ini jadi hal yang cukup mengejutkan. Mereka sempat turun ke area Farmtopia, dapetin beberapa resource. Bukannya mereka stay atau mungkin turun ke area bawah, mereka malah menantang. Gerak lagi ke sisi atas karena sadar ini sebenarnya di atas masih belum selesai. Cuman yang belum mereka tahu, ini adalah tim Falcon yang bergerak naik ke sisi atas. Joel, nice banget. Openingnya udah dapetin 1 ternyata. Wow, gua akuin Joel. Itu pick off yang cukup mahal. Mendapatkan seorang Raja, bahkan sampai di game kedua Raja dimainin loh. Ini adalah satu hal yang belum pernah kita lihat dari minggu-minggu sebelumnya. Raja di game yang kedua, di map kedua langsung dimainin. Tapi Dix sayang harus jatuh di tangan Pina. Pina pun kekikis setengah darahnya dan Joel akhirnya ke spot juga posisinya. Semakin banyak posisi udah ke reveal dari anak-anak Bigetron menjadi sebuah sinyal untuk menyudahi aksi mereka sebenarnya di Intellect Center King Kodok. Ini jatuhnya greedy kalau Bigetron sekali betul. lagi naik ke atas lagi, naik ke Intellect Center lagi. Karena lo udah sadar nggak dapat apapun yang pertama, poin eliminasi gagal, placement juga bisa aja hilang, Shiro, reset juga nampaknya memang salah jalan, mau nggak mau harus tumbang juga. Tapi bukan masalah yang besar buat Onyx karena Onyx udah benar-benar keluar dari Intellect Center. Mereka itu resetnya udah bergerak menuju ke area bawah juga yang harusnya akan bermain di sekitaran Plazaria mungkin nantinya dari Onyx itu sendiri. RRQ di bawah tanpa kita sadari mereka perang terus, udah 7 poin eliminasi. Dan yang perlu kalian lihat rotasi dari Aurora Gaming juga sudah mulai bergerak menuju ke area depan dari Maset itu sendiri. Karena apa? Karena memang dari Grave Lab tadi mereka tidak menemui siapapun. Plaza
Plaza-nya udah kosong, mereka cari Arsenal tapi ketemu sama RRQ kali ini. Ya, bro berpikir bisa dapetin Arsenal gratis, tapi tidak tentunya. Akan ada bayaran yang harus mereka bayar. Dan itu adalah bertemu tim RRQ Kazu kali ini. Beserta dengan Boltmaker yang udah tercipta, Dudes siap dengan M79-nya. It's just the matter of time before Dudes boom his M79-nya dar. Dan tentu saja berhasil dapetin hasil di sana, tapi Axel berhasil dapetin apa ya? Eye for an eye. Dan masih ada Dir, bisa bertahan. Dan Suez mungkin juga bersama dengan seorang Jun, tapi Dir kena ledakan pelontar dari Jun dan juga dari Axel dari kejauhan. Cukup mahal. Berhasil dapetin Kapten Dudes. Sisa mahal 77 di Demon King. Sanggupkah dia bergerak ke arah vending machine? Ya elah, ada momen nyangkutnya dulu. Ada momen nyangkutnya dulu. Unnecessary. Ya elah, ketangkep Krayoman. Ini dia adu mekanik. Axel versus Mal. Dan Axel win. Malus. They pay their sacrifice. Wow. Nice try untuk RRQ kali ini. Aurora, kalian mesti lihat, Aurora bergerak ke arah Arsenal seperti yang tadi aku bilang, mereka nggak nemuin musuh di area Plaza-nya, mereka nggak nemuin musuh di area Deca Square. Objektif yang paling bagus adalah Arsenal yang memang masih belum terbuka, sehingga Aurora coba untuk buka, dapetin semua resource-nya, habis itu keluar. Namun RRQ sebenarnya pilihan yang benar untuk melakukan perlawanan terhadap Aurora, karena mereka udah dapetin early yang bagus, 7 poin eliminasi di tangan mereka loh, mereka udah bisa main berani, mereka udah bisa main bagus, tapi sayangnya ada satu inisiasi yang terlalu terburu-buru nampaknya pada saat tadi 3 lawan 3 di dalam Arsenal itu sendiri. Posisi dari seorang diri yang terkena ledakan. Kemudian juga ada Aba yang tumbang duluan. Membuat akhirnya RRQ harus jatuh satu persatu. Mal gak bisa untuk melakukan revive karena sadar sebenarnya vending machine udah dijaga. Pada saat Mal mau menggunakan mobil untuk keluar, untuk cabut, mobilnya bagai nyangkut. Dan semakin lama Mal berdiam diri, itu 3 orang udah mantau dari Arsenal. Di dalam udah ada Axel. Jadi emang Mal itu udah kunci juga dari segi posisi. Mau tidak mau harus duel sama The Axel. Dan tadi aja udah notice ini harus menang. Kalau kalah selesai. Dan benar harus selesai dari Maalnya. Karena kalah sama seorang The Axel yang sudah menunggu di area bawah. Dan yang menarik adalah Argon yang kali ini juga sudah mulai melakukan riset dengan cukup sempurna. Kalian bisa lihat tadi seberantakan apa Argon. Posisinya hancur parah. Oh wow. Tapi sekarang dapat 1 tambahan lagi. What? Falcon juga harus rata ternyata. Sumpah banyak banget anomali hari ini. Kayak sebelum kita bahas Falcon, kita harus lihat gimana tadi RRQ tuh sebenarnya udah menang banyak banget. Dia dapetin anak-anak flash, pecahan-pecahan anak-anak AG juga. Tapi satu hal yang meleset mungkin gak terkalkulasikan adalah si Aurora turun ke situ, turun sejauh itu. Biasanya Aurora tuh sampai Turbine mungkin ke Grave Lab juga, tapi habis itu ke Farm Top. Betul. Tapi dia langsung straight forward, lewatin Plazaria sama Dekanya, skip langsung ke mid side. Nah itu hal yang kayaknya gue yakin di RRQ juga ini uncommon move nih. Siapa nih, tim mana nih? Dan tentunya tadi nggak di posisi yang steady buat siap datang atau ngeladenin musuh yang datang dari arah map kiri, Pak. Iya. Kelihatan banget. Karena emang itu posisinya di menit segitu RRQ harusnya udah bergerak masuk tahu. Iya. Iya, makanya ketahan sama Aurora mereka nggak nyangka kan. Makanya perangnya tadi kalau kalian lihat juga eksekusinya emang agak terburu-buru. Dan emang harus cepet juga. RRQ sadar kalau mereka terlambat mereka bakal sulit untuk masuk dalam zona. Dan itu membuat mereka nampaknya harus kehilangan fokus beberapa detik. Sehingga harus banyak banget hilangan. Tim Falcon juga harus hilang di posisi ke-10. 2 tim berarti kita melihat tim Falcon ini udah 2 kali terhitung tusun. Ya, dan satu lagi ilmu nih. Ini ilmu aja nih dari gue nih. Kalau lu mau coba perang di mood side, ataupun mau nge-retake mood side, ataupun mau mempertahankan mood side, selalu ingetin satu hal, deket-deket sama vending mesin mood side ya. Betul. Itu selalu dilakukan sama siapapun, orang-orang yang datang dari map kiri terutama. Biasanya orang-orang yang dari Deca Square, All Gamer Global pernah melakukan itu, Avida juga pernah melakukan itu. Dan itu selalu works. Kalau itu nggak works, itu berarti tentang aim lu. Ya kan? Tapi selama aim lu masih bisa lo andelin, lu jagain itu vending machine di mid side, lu bisa dapetin apa yang lo mau di mid side. Nah, itu juga jadi salah satu alasan tuh. Iya. Kenapa sih Bang tadi RRQ kok nggak mereka nggak ngejagain vending mesinnya gitu kan? Ya karena emang udah gerak, mereka Udah harus waktunya gerak gitu. Udah waktunya gerak, mau nggak mau itu harus dilakukan guys. Udah waktunya gerak, dipegal sama Aurora Gaming, dilawan. Sayangnya kalah, jadi nggak kepegang juga tuh sama Maal. Harusnya itu emang dipegang guys sama Maal. Kalau memang
RRQ-nya masih belum gerak dan masih main di mindset. Karena setelah dapat pecahan-pecahan dari AG dan juga tim Flash 7 poin eliminasi dikantongin, itu mereka lama banget loh terhitung main di mindset. Asli. Ya kan gak ketemu siapa-siapa lagi gitu. Mereka emang nunggu, nunggu zona bergerak dan segala macam. Auroranya jadi faktor X. Iya. Sumpah guys, itu gerakan yang gak terduga kayak gitu. Emang suka gak bisa dilawan. Bener, dan kita ngelihat Twisted Mind ya. Nih kita juga harus ingat loh, tadi Twisted Mind itu nggak ikut campur loh ke match itu. Iya. Di boxing game dia free banget, punya free will banget untuk straight langsung lurus tanpa harus ikut campur perang di bawah tadi loh. Iya lagi. Iya kan, kayak Iya seolah-olah, oke Age lu pegangin map bawah, ya kan, gua mau masuk ke depan. Betul. Iya gak? Falconnya disuruh muter ke atas. Bap. Bap. Iya. Lu inget meme Spider-Man yang kemarin? Iya. Karena kalau di bahasa Indonesianya lu pegangin itu, gue pegangin gitu ya. Dan kita kembali ke game kita di mana udah ada Bolt Maker yang nampaknya menuju ke arah Buriram United melawan Secret WAG. Cryoman menuju ke arah Place One, tapi apa yang terjadi? Kita berhasil dapetin Place One di sana. Dan tentunya Nan7 juga berhasil dibawa sama seorang Wasana. Belum lagi ada satu orang berhasil dikantongi. Tapi sekarang waktunya Twisted Mind. Kali ini waktunya saya akan lawan. Ini akan menjadi momen emas harusnya untuk Twisted Mind. Tapi Twisted Mind gak mau lawan karena dia mau megangin yang sebelah kanan. Yaitu Bigetron by Vitality. Bigetron by Vitality juga berusaha untuk beradaptasi sebelum dia digenggam. Masa bisa? Kok bisa? Udah depan-depanan, kita langsung Lah. Guys, sumpah guys. Tapi menarik ya kalau kita bahas bagaimana potensi pertarungan tadi sangat besar. WAG itu lagi asik tempur. Logikanya kalau sebagai orang ketiga kalian akan ikut campur. Dan Buriram tadi sempat kena 1-2 anggota gitu kan. Jadi itu sebenarnya bisa dilawan sekali. Twisted Mind bukan tipikal tim yang melepas begitu saja. Asli. Mereka pastinya bakal ikut campur. Tapi tadi real, kok mereka belok kanan? Iya. Kok mereka malah lari ke BTR yang masih utuh? Kompak ya. Dan kita lihat tentunya Menarik nih, menarik. kita masih bersama Dewi Fortuna. Harus gua akuin biar gimana pun, biar segimanapun menariknya gameplay Twisted Mind barusan ketemu tim Buriram. Ya. Bigetron by Vitality masih bersama Dewi Fortuna. Sehingga Bigetron masih bisa selamat masuk ke dalam zona selanjutnya. Betul, untungnya dua tim Indonesia so far masih aman. Pertama ada Onyx juga yang berada di area dalam. Kemudian juga ada Bigetron yang kali ini sudah mulai bergerak masuk juga menuju Farmtopia. Kalau kita melihat dari segi posisi, yang paling diuntungkan adalah Aurora Gaming yang berada di atas. Mereka tidak perlu ikut campur dengan apa yang ada di bawah. Dan mereka tinggal nungguin aja nih. Kalau ada kill yang tersisa, mereka bisa makan itu semua dan dapetin poin eliminasi tambahan. Tapi pertarungan udah mulai pecah. Ya itu dia, moment of truth. Udah nggak bisa dibendung-bendung lagi, ini mau nggak mau harus perang. Kalau nggak mau perang ya muter jauh nih Buriram. Dan kayaknya itu adalah harga yang akan Buriram bayar. Kapan lagi kan bakal digeber langsung sama anak-anak Twisted Mind. Daripada nungguin, mendingan langsung jemput bola aja. Tapi eksplosif, sepertinya kena batunya. Karena ada Aurora Gaming di atas yang siap natak siapapun yang ada di depan mata mereka. Dan itu dia, bukan cuma Aurora, tapi ada tim Flash juga yang akan menjadi makanan dari Bigetron by Vitality. Di arah atas siap ngantongin siapapun yang masih ada di bawah termasuk Buriram. Udah kandas di peringkat ke-7. Bigetron masih ada. Yes, Onyx juga masih ada walaupun berada di area open field. Yes, objektif Onyx sekarang cukup penting untuk bisa menumbangkan tim yang berada di atas. Karena zona bakal berada di area open field. Lagi-lagi tim yang berada di atas paling diuntungkan. Onyx kalau nggak memberikan gangguan, mereka nggak akan bisa jadi orang pertama yang masuk ke dalam zona. Resikonya pun cukup besar. Sekalinya mereka bergerak lebih dulu. Lihat, area yang terlalu terbuka. Itu memudahkan Onyx menerima tembakan dari berbagai macam arah. Dan perlu kita ingatkan, Onyx adalah tim yang tidak bertempur dari tadi early. Early sempat bertempur, reset abis itu nggak bertempur lagi tuh. Setelah itu, resource mereka benar-benar dikit banget guys. Harusnya tidak sesempurna tim-tim lain. Karena Onyx bisa masuk ke late game lebih dulu, bukan berarti mereka aman. Karena perlu kita ingatkan, early mereka juga cukup berantakan. Tapi Bigetron kali ini juga sudah mulai cukup nyaman. Karena tidak bisa ditembak oleh siapapun kecuali Onyx. Dan ada AG Global juga yang akhirnya melakukan move kali ini. Ya ini siapa duluan yang bunyi nyali untuk jemput bola nih. Kalau Bigetron baru keluar langsung ketemu sama Argon MY. Masuk dengan Cryoman Darder. Suara sendal pada Alif. Berhasil dapetin Koca di sana dan Faiz menghentikan langkah seorang Joel. Dan matilah sudah langkah dari anak-anak Bigetron. Masih ada Dix memang.
Tapi ini situasinya sangat sulit. Di samping kiri ada satu skuad penuh dari All Gamer Global. Argon jadi bubur dan Bigetron juga nyaris jadi bubur di sini. Belum lagi di depan sana ada Onyx dan Twisted Mind pun harus kembali ke lobby. 4 tim tersisa. Aurora Gaming against all odds. Mereka menjemput bolanya. Selalu berhasil mendapatkan peluang-peluang itu karena mereka yang menjemput kesempatannya dan menciptakan peluangnya. Membuat mereka semakin berada di atas angin. Mereka hanya perlu fokus, terutama dari POV Onyx. Karena dari POV Onyx bisa banget mereka kecolongan. Crime, ini tinggal perkara waktu. Ada momen Aurora Gaming fokus ke arah kanan, ke arah AG, Crime bisa dapetin momentum. Karena Zero sebenarnya ini udah tinggal fokus ke arah Dirayan. Nah, itu dia satu lagi. Skylar dikirim menuju ke arah All Gamer Global. Sehingga All Gamer Global dapat serangan dari dua arah sekaligus. Dari Onyx dan juga dari Aurora Gaming. Tapi kita lihat aja. Onyx tinggal cari momentum lagi. Wait. Cryo main menuju ke arah All Gamer Global. Masih bisa bertahan. Mereka hanya bertiga. Dan ditatak sama Adam dong. Axel juga memberikan aksinya. Mendapatkan satu orang Saifa. Satu persatu dimakan habis sama Aurora. Kali ini Onyx versus Aurora Gaming. Adam harus bersabar terlebih dulu. Dia punya Valiant Dash. Dan dia tinggal nungguin temennya on point menggunakan elektroterapinya. Tarik dulu mundur ke belakang. Harus lihat di mana posisi Crime. Jangan sampai kecolongan. Nice banget berhasil ke-dodge. 1-2-4 love battle dari Aurora Gaming. Onyx selangkah di depan. Anak-anak Aurora Gaming dan ada sebuah Riptide Rider menuju ke arah Axel. Tapi Axel masih cukup responsif. Dan awas dibalikin pakai Cryo main. Membuat Onyx harus bermain di dalam ruangan. Ditambahin lagi Thriller Battle-nya sayangnya. Tapi kali ini Putra gak bakal tinggal diam bersama dengan Adam. Masuk, maju ke depan. Putra tarik mundur dulu ke belakang. Zues mungkin memberikan bisingan suaranya. Dari belakang ada Zues berhasil dapetin Putra ternyata. Tapi Zero juga jatuh sayangnya. Crime terpisah. Dan Adam babak belur kali ini. Adam dari belakang. Coba menggocek-gocek 1 lawan 4. Apakah mungkin? Adam tidak. Masih ada satu. Dan masih bisa digocek tentunya. Zues bakal dibait sama Adam. Adam mengurung diri. Mereka udah kembali berempat. Adam 1 lawan 4. Mission impossible. Tapi kita lihat apakah ini bisa dilakukan oleh seorang Adam. Karena Adam udah ditatakin habis sama Jordan. Ini dia. Buya. Berhasil diamankan. Aurora Gaming. Aurora Gaming berhasil mendapatkan buaya luar biasa sekali. Dengan pergerakan yang tidak biasa, mereka justru bisa mendapatkan buaya. Jujur, di arah late game dengan 2 tim yang kalian bisa lihat itu ada Onyx dan juga Aurora Gaming. Yang menjadi luar biasa justru menurut gua adalah Onyx. Kenapa? Perlu kita ingatkan posisi Onyx. Pertama mereka hadir berada di area Twin Bridge. Bergerak langsung menuju ke arah Intellect Center di menit yang kedua. Mereka babak belur, mereka berantakan di sana. Mereka bisa reset, langsung turun ke arah Pramtopia untuk melakukan reset. Di momen of reset, mereka nggak melakukan perang apapun. Sehingga resource mereka benar-benar terbatas. Berbanding terbalik sama Aurora Gaming. Mereka dapat Arsenal, menang lawan RRQ. Habis itu langsung naik ke sisi atas.